Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis yang berjudul Bawang Keladi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurul Sinda Dewi dengan NIM 2302 62 20 10 387. Baik, selanjutnya ada latar belakang usaha atau profil usaha. Keladi atau Colosia esculenta berpotensi besar dengan produksi 1,2 juta ton per tahun. Namun belum dimanfaatkan optimal, sehingga bawang keladi adalah usaha kuliner tradisional yang memproduksi cemilan gurih berbahan keladi, telah hadir sebagai cemilan inovatif berbahan keladi lokal yang bergizi, rendah indeks glikemik, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan lokasi usaha di wilayah Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, yang memiliki potensi pasarnya itu dan yang ngemil kuat, pada survei menunjukkan 78% responden tertarik. Studi kelayakan dilakukan untuk memastikan usaha ini layak berkelanjutan dan berdampak bagi ekonomi lokal. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada usaha bawang keladi disusun secara sederhana agar setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab. Pemilik bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan jalannya usaha agar tetap berjalan sesuai target. Selain itu, pemilik juga berperan dalam pengambilan keputusan penting seperti penentuan strategi pemasaran, pengadaan bahan baku, serta pengelolaan keuangan. Dan bagian produksi bertanggung jawab dalam proses pembuatan bawang keladi, mulai dari pengupasan, pemarutan, pencampuran bumbu, penggorengan, hingga produk siap dikemas. Pada bagian pemasaran, berperan dalam memperkenalkan dan melalui penjualan langsung. Dan bagian keuangan bertugas mencatat seluruh transaksi keuangan, mulai dari pengeluaran, biaya produksi, hingga pendapatan penjualan. Yang ketiga ada legalitas usaha atau aspek hukum. Yang pertama ada surat keterangan usaha atau SKU yang dikeluarkan oleh pihak desa. Yang kedua ada nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi yang diperoleh melalui sistem OSS untuk mempermudah proses perizinan dan legalitas. Selanjutnya ada nomor pokok wajib atau NPWP yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan sebagai identitas dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada izin usaha mikro kecil atau IUMK. Sebagai bentuk legalitas bagi pelaku usaha kecil sehingga dapat menjalankan usaha dengan aman, memperoleh dukungan program pemerintah, dan memperluas jangkauan usaha. Pada aspek pasar dan pemasaran, target pasar yang dituju ini seperti pelajar, seperti pekerja, ibu rumah tangga, serta masyarakat umum. Produk yang ditawarkan adalah camilan tradisional berbahan dasar keladi yang diolah menjadi bahan keladi dengan cita rasa gurih, renyah di luar, dan lembut di dalam. Untuk menarik minat konsumen, produk disajikan dalam beberapa varian seperti varian original dan pedas. Penetapan harga dilakukan untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar serta harga pasar sejenis. Harga jual ditetapkan 2.000 per buah. Harga ini dinilai kompetitif, terjangkau, dan memberikan keuntungan cukup untuk kelangsungan usaha. Dengan kemasan higienis dan disajikan secara hangat. Selanjutnya ada strategi distribusi dan promosi. Lokasi usaha ini merupakan kawasan strategis dekat dengan pemukiman penduduk, sekolah, dan warung. Hal ini memudahkan konsumen untuk mengakses produk. Jalur penjualan dilakukan untuk melalui penjualan langsung di tempat usaha, titip jual ke warung sekitar, dan layanan pemesanan online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Media promosi menggunakan cara sederhana namun efektif, seperti promosi dari pemasangan banner atau papan nama, serta promosi melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram.
untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, pemberian promo harga khusus pada awal pembukaan juga dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Yang pertama, skala kecil tanpa kebutuhan andal, rumit namun tetap ramah lingkungan. Limbah keladi dijadikan pakan atau kompos, kemasannya didaur ulang. Minyak jelantah dikumpulkan untuk menjadi biodiesel atau sabun, menggunakan bahan lokal dan kemasan ramah lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja untuk mendukung petani keladi dan ekonomi lokal. Selanjutnya ada aspek teknis dan SDM. Dalam peralatan pembuatan bakwan keladi, ada peralatan produksi yang digunakan seperti wajan dan kompor gas, parutan keladi, baskom dan timbangan, sutil dan peralatan masak, alat pengemas seperti plastik dan sealer, kipas angin dan rak pengering untuk membantu proses pendinginan produk sebelum dikemas. Aspek sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, pemilik usaha bertugas sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha mulai dari perencanaan, penguasaan produksi, keuangan, hingga pengambilan keputusan. Yang kedua, ada tenaga produksi. Tenaga produksi lokal berfungsi untuk mengelola bahan baku, melakukan proses pemarutan, pencampuran bumbu, penggorengan, dan pengemasan produk. Tenaga kerja diambil di lingkungan sekitar yang memahami proses produksi sederhana. Dan yang terakhir, bagian pemasaran. Tenaga kerja dipilih dari masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan lokal untuk mempermudah koordinasi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Keunggulannya, lokasinya itu strategis, bahan baku unik, harga kompetitif, dan cita rasanya khas. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada modal awal. Seperti yang ditampilkan, peralatan produksinya itu 3 juta rupiah, bahan baku awal 1 juta rupiah, alat kemasannya 500.000, media promosi dan spanduk 500.000, cadangan operasional 1 juta. Jadi total modal awalnya itu 6 juta rupiah. Yang kedua ada pendapatan per tahun. Seperti yang ditampilkan, keterangan, jumlah, harga, dan total. Pada penjualan per hari yaitu 250.000 per buah. Dengan harga 2.000 per buah, jadi totalnya itu per hari 500.000. Jadi per bulan 7.500 buah mendapatkan hasil 15 juta rupiah. Penjualan per tahun 90.000 buah dengan harga yang sama dan mendapatkan hasil 180 juta rupiah. Biaya produksi per tahun, bahan baku operasional 100 juta rupiah, penyusunan peralatan dalam 3 tahun 1 juta rupiah, jadi total biaya produksi per tahun sekitar 101 juta. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada buyback period atau PP dengan investasi awalnya itu 6 juta, hayalan kas per tahun 72.100. Jadi PP sama dengan 6 juta rupiah dibagi 72.100 sama dengan 0,083 per tahun atau setara sama dengan 30 hari. Yang kedua ada net present value atau NPV. Pada tahun pertama, kas bersihnya 72.100 dengan DF 10% 0,909 dengan VV 65,538900. Yang kedua, DF 10% 0,826 dengan VV 59554600. Dan yang ketiga, DF-nya 0,75154
Afifi 54, 174, 100. Total kas bersihnya itu 179, 240, 600. Investasi awal. Jadi NPV dikurang investasi awal, jadi total hasilnya 173, 240, 600. Baik, yang selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih tingkat pengembalian yang diharapkan, maka investasi layak. Ini perhitungan NPV dengan DAP 10%. VP dikurangi investasi awal dengan hasil 173, 240, 600 seperti yang sudah saya paparkan tadi. Hanya ada accounting rate of return atau IRR. IRR sebesar 1,185% menunjukkan profitabilitas yang sangat tinggi, jauh melampaui standar kelayakan investasi umumnya. Minimum 15-20%. Usaha bond kladi sangat layak untuk dijalankan. Laba setelah pajak YT per tahun 71, 100. Investasi awalnya itu 6 juta, jadi IRR 71.100 dibagi 6 juta dikali 100% sama dengan 1,185. IRR sebesar 1,185% juga probabilitas yang sangat tinggi. Baik, dapat saya simpulkan, usaha bond kladi dinyatakan layak dijalankan dengan potensi pasar besar, lokasi strategis, dan aspek pasar legal lengkap. Analisis keuangan menunjukkan NPV positif, RP 173 juta, dan payback period 30 hari. Menandakan usaha ini menguntungkan dan cepat balik modal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf.